Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan kepercayaan diri melalui sebuah proses perencanaan public speaking. Nah, sebelum menginjak materi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kara Devina Jaya Sutrisno dan rekan saya Muhammad Irfan Amirullah. Ya, kami akan membahas mengenai pengembangan kepercayaan diri melalui sebuah proses perencanaan public speaking. Musik fan error. Nemu cak. Oh, gak usah dipotong ya. Oke, guys. Oke, yang pertama adalah memahami kekhawatiran dalam public speaking. Nah, pastinya orang-orang yang pertama kali berbicara di depan umum akan merasakan sebuah kekhawatiran. Dan itu merupakan hal yang umum dirasakan oleh orang yang kali pertama melakukan public speaking di depan umum untuk yang pertama kalinya. Pasalnya, mereka belum mengetahui caranya, strateginya dalam untuk mengatasi rasa khawatir. Dan juga demam panggung dan sebagainya itu wajar dialami oleh orang yang baru pertama kali presentasi atau melakukan public speaking di depan umum. Kemudian ada tanda-tanda kekhawatiran dalam sebuah public speaking. Nah, umumnya tanda-tanda kekhawatiran dalam public speaking tentunya sangat berbeda dari individu ke individu yang lain. Gejalanya pun mulai dari yang ringan hingga yang melemahkan. Ada beberapa gejala yang biasanya dirasakan oleh orang yang demam panggung. Ini misalnya mengalami berkeram, keringat dingin, gemetar, kemudian jantung yang berdetak dengan cepat, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, ada 3 ahli yang mengidentifikasikan ada 3 fase reaksi yang kita lalui. Yang pertama ada antisipasi. Perasaan yang muncul ketika Anda bersiap dan menunggu waktu untuk berbicara. Kemudian ada rasa konfrontasi, yaitu perasaan atau kecemasan yang muncul ketika Anda memulai berbicara dalam 1 menit. Kemudian yang ketiga ada adaptasi. Ketika Anda sudah mulai berbicara pada menit yang kedua dan selanjutnya sampai ada penurunan tingkat kecemasan. Kemudian ada beberapa penyebab kekhawatiran saat public speaking. Yang pertama ada temperamen berdasarkan faktor biologis. Pertama, penelitian menemukan bahwa kekhawatiran untuk public speaking mungkin bawaannya sejak lahir. Orang yang lebih ekstrovert memiliki tingkat kekhawatiran lebih sedikit daripada orang introvert. Nah, kenapa demikian? Umumnya, orang yang lebih bergaul, lebih lincah, orang ekstrovert umumnya lebih mudah bergaul, lincah, aktif, serta dominan, dan suka berpetualangan daripada orang yang introvert. Kalau introvert, pengumpulan energi bisa menyendiri di rumah. Nah, 2 hal yang berbeda. Biasanya nih ya teman-teman, orang yang ekstrovert jauh lebih bisa mengontrol ketika di depan banyak orang. Tapi, nggak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang introvert tidak bisa public speaking di depan banyak orang. Contohnya, ada banyak public speaker di luar sana yang introvert, tapi dia jago untuk public speaking. Tapi itu biasanya, kebanyakan itu orang yang ekstrovert yang bisa mengontrol dirinya untuk bisa berkomunikasi di depan banyak umum. Kemudian yang kedua ada pengalaman sebelumnya. Nah, kedua, tingkat kekhawatiran kita juga dihasilkan dari sebuah pengalaman kita dengan berbicara di depan umum yang kurang maksimal atau kurang baik. Penelitian juga mengatakan bahwa sebagian besar rasa kekhawatiran untuk berbicara di depan umum berasal dari sosialisasi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Misalnya, pada saat kita melakukan sosialisasi, kita merasakan gugup atau salah kata
atau beribet nih ngomongnya, ngeblank akan semuanya. Dan untuk mencoba yang kedua kalinya, pasti kita akan berpikir 2 kali, bisa nggak ya, nanti kejadian ini akan terulang lagi nggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada tingkat keterampilan. Sumber penting dari sebuah kekhawatiran berbicara di depan umum berasal dari sebuah keterampilan berbicara yang kurang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari kita menjadi cemas karena kita tidak tahu akan bagaimana caranya atau strategi dalam public speaking. Untuk itu nih teman-teman, keterampilan sangat penting dalam public speaking. Tidak hanya keterampilan yang dibutuhkan, tapi juga praktek. Percuma dong kita mempunyai skill keterampilannya, tapi kita nggak pernah mempraktekannya. Kemudian, ada mengatasi kekhawatiran saat public speaking. Yang pertama, teknik motivasi orientasi komunikasi. Maksudnya adalah ketika kita memiliki orientasi komunikasi, kita hanya fokus untuk menyampaikan pesan kita terhadap audiens, daripada kita memikirkan audiens yang menilai kita atau bereaksi terhadap sebuah penampilan kita. Kemudian, yang kedua, ada visualisasi. Nih, penelitian ekstensif tentang visualisasi telah menemukan bahwa jika orang dapat memvisualisasikan diri sendiri melalui persaingan pidato, nih ya teman-teman, kebanyakan mereka memiliki keberhasilan yang lebih saat public speaking. Nah, proses mereka pun akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk berhasil ketika mereka berbicara di depan umum. Nah, visualisasi ini lebih ke membayangkan atau mengimajinasikan suasana di atas panggung, bagaimana keadaan audiens, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, latihan juga diperlukan saat sebelum kita melakukan public speaking di hadapan banyak orang. Misalnya, pada saat kita berkaca, kemudian dan memulai berbicara sendiri di depan kaca, tapi nggak hanya itu loh teman-teman untuk latihannya. Saran saya, latihan di ruangan kosong pun juga perlu. Kenapa? Sebabnya kita dapat membayangkan bahwa kita berada di atas panggung. Dan juga kita dapat membayangkan suasananya, kemudian keadaan audiensnya, dan juga kita itu dapat mengontrolnya pada saat di panggung nanti. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan keterampilan berbicara di depan umum. Sebuah pelatihan keterampilan mempersiapkan untuk menyampaikan public speaking yang lebih efektif dengan tujuan mengurangi ketakutan berbicara di depan umum. Karena jika kita mempelajari sebuah proses dan perilaku yang terkait dengan persiapan public speaking, maka kita dapat mengurangi rasa cemas saat berada di depan panggung. Nah, untuk melakukan public speaking yang efektif, kita perlu untuk mempersiapkan performa kita saat berada di depan panggung. Untuk itu, kita harus melakukan latihan hingga kita merasa siap untuk berada di depan panggung. Kemudian ada metode khususnya nih teman-teman. Yang pertama, ada berikan waktu yang khusus untuk mempersiapkan public speaking. Ini maksudnya, jika kita akan melakukan sebuah presentasi atau public speaking di depan umum, kita dapat melatih kemampuan untuk menguasai topik yang akan dibahas dan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pidato. Kemudian yang kedua, latih pidato Anda dengan suara yang lantang. Itu akan membuat Anda merasa nyaman mendengarkan suara diri Anda sendiri yang berbicara mengenai topik Anda. Untuk itu, bagi seorang public speaker, kita harus memiliki suara yang lantang dan penyebutan huruf vokalnya pun juga harus jelas. Ada satu teori ini yang ketika kita berada di atas panggung, pada saat kita mengucapkan salam atau selamat pagi atau selamat siang, sore, kita harus menggunakan suara yang lantang. Kenapa? Alasannya, agar seluruh audiens mendengarkan kita
dan untuk kedepannya kita dapat mengontrolnya. Kemudian yang ketiga adalah pilih waktu yang tepat untuk berbicara. Nih beberapa orang menjadi gugup ketika mereka duduk dan mendengarkan orang lain. Kenapa demikian? Karena misalnya nih, pada saat kita melihat teman kita berpresentasi atau melakukan public speaking di depan kelas, itu kayak kita merasa, wah dia tuh bagus banget ya. Terus kita mikir, kita bagus nggak ya nanti pada saat kita tampil? Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada gunakan self-talk yang positif. Maksudnya, menurut saya itu penting ya teman-teman. Karena ingatlah pada diri Anda tentang pentingnya yang Anda katakan. Ingatlah semua kerja keras yang Anda lakukan. Nih, kita gunakan self-talk yang positif itu menurut saya juga penting. Karena dengan kita berpikir positif, kita pasti akan bisa melakukan itu. Dan di dalam otak kita selalu berkata, kita bisa, dan kita pasti bisa. Kemudian yang ke-5 ada hadapi penonton atau audiens dengan percaya diri. Nih, kebanyakan orang-orang biasanya merasa gugup ketika kita bertemu dengan secara langsung kontak mata dengan audiens. Kenapa? Jika kalian merasa gugup saat bertemu dengan audiens, saya ada tips nih yang bisa ditiru dan teman-teman pasti juga sudah tahu. Yakni, yang pertama jangan melihat mata audiens kita. Kenapa? Karena itu pasti membuat kita ngeblank lah, atau salah kata lah, gugup, keringat dingin. Nah, caranya gimana? Kita tuh bisa tatap dahinya audiens kita, seperti itu. Kemudian juga ambil nafas dalam-dalam dan yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bisa melakukannya. Seperti itu. Kemudian ada materi lagi yaitu cara mendapatkan rasa percaya diri melalui proses perencanaan public speaking. Yang pertama adalah mengumpulkan dan juga mengevaluasi informasi untuk digunakan dalam pidato. Kemudian, mengorganisasikan dan mengembangkan ide menjadi kerangka pidato yang terstruktur. Nah, ini maksudnya adalah, dalam hal ini ya teman-teman, itu juga diperlukan saat sebelum kita melakukan pidato, agar tersusun rapi dan juga tertata saat kita ingin menyampaikan isi pesan kita dari pidato kita. Kemudian ada memilih tujuan berbicara yang sesuai dengan audiens. Jenis teman-teman ya, jenis public speaking kan ada banyak nih, yakni ada MC, presenter, dai, moderator, dan narasumber, ya kan. Nah, jika ditarik satu garis yang lurus, itu sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sana kita tuh harus tahu fokusnya kemana, agar apa yang kita sampaikan kepada audiens itu on point. Kemudian ada memahami audiens dan beradaptasi dengannya. Kita sebagai public speaker harus tahu keadaan audiens. Misalnya, keadaan audiens pada saat lagi jenuh, ngantuk, bosan. Nah, kita wajib membangun semangat lagi nih di sana dengan cara menggunakan ice breaking untuk membangun fokus audiens kita kembali lagi kepada kita. Kemudian ada memilih visual dan alat bantu presentasi yang lainnya yang sesuai. Nah, biasanya seorang public speaker yang profesional menggunakan alat bantu yang profesional juga. Misalnya, dengan alat bantu yang kita gunakan saat berpresentasi yang dapat melanjutkan atau memundurkan PPT tanpa harus menyentuh laptop, hanya dengan ditekan tombol, kemudian ada lampu senternya yang digunakan untuk petunjuk tulisan. Jadi, alat bantu itu sangat diperlukan untuk public speaker di luar sana. Kemudian ada mempraktikkan kata-kata dan penyampaian pidato. Apa yang kita latih, waktunya praktek di atas panggung.
Jadi nggak usah takut dan juga malu-malu. Karena kita sudah latihan dan kita juga sudah mencoba yang terbaik. Ya walaupun pada saat di depan panggung itu masih ada salah kata, kemudian itu it's okay gitu loh. Karena itu di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu is normally. Jadi nggak usah takut dan tetap latihan, 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 dan terus latihan. Jangan lupa dipraktekkan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Irfan. Ya, ini ada 6 langkah agar rencana pidato yang efektif dan berhasil. Lanjut. Pilih tujuan pidato yang tepat untuk audiens dan acara. Nah, untuk caranya yakni pilih topik dari area subjek yang kita ketahui. Yang kedua, analisis minat dari audiens kita. Terus pertimbangkan pengaturan berbicara. Yang keempat, pilih topik yang kita ketahui. Terus kembangkan tujuan pidato berdasarkan respon audiens. Jadi mungkin bisa kita itu mengadakan berpidato dengan dengan audiens kita. Jadi dengan dialog interaktif. Slide lanjut. Dan yang kedua, ada memahami dan menyesuaikan diri dengan audiens. Yakni memahami apa? Memahami keragaman audiens, memahami minat audiens, dan juga menyesuaikan konten dengan pemahaman audiens, serta melihat respon dari audiens terhadap materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, tentukan cara untuk membangun kredibilitas kita dengan audiens. Ya, jadi itu untuk terkait memahami dan menyesuaikan diri dengan audiens. Lanjut. Mengumpulkan serta mengevaluasi informasi untuk pidato. Yang pertama, survei sumber dan informasi. Yang kedua, mengamati dan mewawancarai sumber informasi. Yang ketiga, catat sebuah informasi yang relevan. Nah, untuk mengenai survei sumber dan informasi, itu kenapa kok kita harus mensurvei? Biar kita itu mengetahui sumbernya itu dari mana, terus informasinya itu dari mana, dan serta kita itu harus mengamati dan mewawancarai sumber informasi tersebut dan catat sebuah informasi yang relevan gitu. Slide lanjut. Nah, yang mengembangkan gagasan kerangka pidato. Yang pertama, identifikasi tujuan pidato secara spesifik. Nah, uraikan poin-poin pidato. Pilih olah organisasikan dalam menguraikan poin pidato. Buatlah pendahuluan yang menarik. Terus jangan lupa juga kesimpulan dan tinjau dan lengkapi kerangka pidato. Lanjut. Latihan menyusun kata dan penyampaian pidato. Yakni dengan cara berlatih sampai akurat, jelas dan tepat. Terus juga berlatih sampai penyampaian kata menjadi animasi dan percakapan. Yang ketiga, bisa berlatih sampai dapat menyampaikan secara ekstemporer. Lanjut. Nah, yang terakhir yakni memilih alat bantu saat berpidato. Pertimbangan gambar, peta, bahkan dan grafik. Yang kedua, pastikan elemen cetaknya sudah cukup besar. Yang ketiga, rencanakan kapan alat bantu tersebut digunakan. Nah, untuk memilih alat bantu saat berpidato ini kita itu menggampangkan atau menggampangkan untuk dipahami oleh audiens. Jadi itu. Makanya dipertimbangkan lagi gambar atau petanya itu sudah jelas apa tidak. Terus juga elemennya dicetak itu sudah cukup terlihat apa enggak. Nah, itu yang perlu diketahui 6 langkah yang tadi.
Slide lanjut. Nah, menyiapkan sebuah narasi atau pengalaman pribadi saat berpidato. Nah, sebelum kita pada saat kita berpidato itu kita sudah menyiapkan narasinya untuk berpidato. Terus juga kita mencari pengalaman kita yang relevan dari apa yang kita bahas nanti. Nah, ini pengalaman pribadi pidato atau naratif adalah sebuah presentasi di mana Anda menceritakan sebuah pengalaman yang Anda miliki. Nah, tadi kan sudah saya utas kembali mengenai pengalaman pribadi ya. Nah, pengalaman pribadi ini nanti itu kita ambil yang relevan untuk pembahasan yang kita bahas nanti. Lanjut. Nah, ada elemen-elemen saat Anda menggunakan narasi atau pengalaman pribadi Anda. Nah, yang pertama yakni narasi memiliki sebuah klimaks yang membangun. Ya, jadi narasi itu mungkin bisa mungkin kalian bisa bisa buat yang membangun, narasi yang membangun. Terus yang kedua, narasi yang dikembangkan dengan adanya sebuah pendukung. Yang ketiga, menggunakan dialog yang meningkatkan drama naratif. Gunakan bahasa yang emosional demi mendukung sebuah narasi tersebut. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kembali lagi ke moderator. Ya, Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini, yakni pada bab ini menceritakan tentang kekhawatiran saat berbicara di depan umum. Kemudian, bagaimana sih caranya mengatasi dan juga persiapan apa saja yang kita gunakan atau yang kita lakukan agar public speaking kita itu bisa disampaikan secara matang, yang dapat membantu Anda agar memiliki sebuah kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.